Bab 658, biar ku hajar hingga setara dengan 400.000. Di antaranya ada beberapa pekerja yang mengaduk semen bersama Valentino. Kesan mereka terhadap Valentino termasuk baik setelah beberapa hari bekerja bersama. Ketika melihat Valentino yang tampak sedang bertengkar dengan Gusti, mereka segera menghampiri Valentino dengan cemas. Begitu sadar orang-orang yang mengerumuni mereka semakin banyak, dia ingin segera pergi. Kalau masalah ini semakin besar, Gustilah yang akan rugi besar. Nak, ku beritahu ya. Kamu harus sadar diri, jangan aneh-aneh denganku. Kalau kamu masih ngotot, aku akan mencari orang untuk menghajarmu. Gusti merendahkan suaranya, nadanya juga penuh ancaman. Setelah itu, dia berbalik dan hendak menuju ke bagian proyek. Pada saat ini, Gusti merasa sangat jengkel. Gusti sudah menipu banyak pekerja rendahan seperti Valentino. Sebelumnya juga ada orang yang mencarinya, tapi pada akhirnya orang itu juga tidak mendapatkan apa-apa. Dia memberikan uang asli 1 juta kepada Valentino sudah merupakan belas kasihan terbesar yang dia lakukan terhadap Valentino. Cuy! Gusti memegang topi pengamannya, lalu meludah sembari berjalan. Gusti! Tiba-tiba ada teriakan dari belakang Gusti. Suara teriakan itu terdengar seperti sambaran petir dan membuat Gusti ketakutan. Tubuh Gusti juga tanpa sadar menoleh ke belakang. Osh! Ketika Gusti baru membalikkan badannya, dia langsung melihat sebuah tinju yang besar sedang menuju ke wajahnya. Bluk! Tinju tersebut sangat cepat, bagaikan sambaran petir. Gusti sama sekali tidak sempat untuk bereaksi. Tinju tersebut menghantam wajah Gusti dengan keras. Syung! Mereka melihat topi pengaman yang dipakai Gusti langsung melayang ketika mengenai hantaman tinju itu. Topi pengaman itu melayang sangat jauh baru mendarat ke atas tanah. Setelah itu, topinya juga menggelinding jauh baru berhenti. Para pekerja yang ada di sekitar pun tertegun. Gusti si koruptor ini akhirnya dihajar orang. Dilihat dari jauhnya topi tersebut terbang, mereka bisa membayangkan seberapa kuatnya tinju tersebut. Gusti yang selama ini dijuluki sebagai orang yang kejam, Gusti yang selama ini tidak pernah diberi pelajaran, kini malah dipukul seseorang. Saat ini, tubuh Gusti sedang terhuyung karena ditinju. Gusti terhuyung ke samping selama beberapa saat baru akhirnya bisa berdiri tegak. Brengsek! Gusti menggelengkan kepalanya beberapa kali. Kepalanya terasa sedikit pusing karena ditinju terlalu kuat. Meski banyak pekerja yang ingin memukul Gusti juga, mereka hanya berani membayangkannya saja, mereka tidak berani memukul Gusti. Sedangkan sekarang mereka melihat Gusti yang hampir tersungkur karena ditinju Valentino, banyak dari mereka yang bersorak di dalam hati. Mereka juga tidak berani berteriak keras. Kalau sampai Gusti dendam pada mereka, kelak mereka juga yang akan kesusahan. Berdiri yang bagus, aku hanya akan menghajarmu sesuai dengan 400.000 ini. Setelah itu, aku akan pergi. Begitu selesai bicara, Valentino menampar Gusti dan membuatnya hampir tersungkur lagi. Bagus! Kali ini ada orang yang tidak bisa menahan diri lagi dan bersorak. Bagus! Pukulan yang bagus! Begitu ada yang bersorak, yang lainnya juga ikut. Lagi pula banyak yang berteriak, Gusti tidak mungkin dendam pada semuanya kan? Melihat Gusti dihajar, rasanya sungguh menyenangkan. Amarah Gusti seketika memuncak dan mengumpat. Dia langsung ingin menendang Valentino. Gusti tanpa ragu mengulurkan kakinya yang berbalut sepatu kulit yang lancip itu ke arah Valentino, ingin menendangnya. Namun, Valentino sama sekali tidak berniat untuk menghindari tendangan Gusti, melainkan menegangkan otot kaki kanannya dan menendang dengan kuat. Bruk! Kedua orang itu saling bertubrukan. Valentino diam saja di tempat, sementara Gusti tersentak mundur ke belakang, kemudian berteriak kesakitan sambil memeluk pergelangan kakinya. Argi! Sialan! Hari ini aku tidak akan membiarkanmu pergi. Jumandi! Bawa orang kemari sekarang juga! Gusti memandang Valentino dengan penuh amarah, kemudian berteriak ke protofonnya. Dia sudah berkuasa di sini lumayan lama, siapa yang berani menyentuhnya? Namun, hari ini dia malah dihajar oleh Valentino. Tentu saja Gusti merasa sangat marah. Begitu melihat kejadian itu, semakin banyak pekerja yang mengerumuni mereka. Hanya dalam waktu yang singkat, di sana sudah ada ratusan pekerja. Bahkan orang-orang bagian proyek yang sedang berada di dalam ruangan kecil yang terbuat dari seng juga menyadari keributan yang terjadi.
Mereka pun keluar dari ruangan untuk memeriksa situasi. Ketika melihat ratusan pekerja sedang berkerumun, orang-orang dari bagian proyek langsung panik. Dimanapun itu, yang paling menakutkan adalah gerombolan orang. Ketika ada banyak orang di suatu tempat, hasil yang ditimbulkan kerap sulit dikendalikan. Pada saat itu, pihak pengembangan yang wajib bertanggung jawab. Hari ini bos besar akhirnya datang juga. Kalau sampai dilihat olehnya, bukankah mereka hanya tinggal dipecat? Ada apa? Seorang pria parubaya dengan rambut rapi berjalan ke arah kerumunan. Di belakangnya ada orang-orang dari bagian proyek. Ada pengawas lapangan, ada beberapa pengurus, bahkan ada beberapa anak magang. Mereka semua juga sedang berjalan menghampiri kerumunan. Di antara orang-orang itu ada dua orang wanita, yaitu Zuna dan temannya. Manajer Dennis, hari ini aku harus membunuh orang ini. Gusti membelalakan matanya dengan marah. Dia mengusap darah yang ada di sudut bibirnya sambil memandang Valentino dengan penuh amarah. Apa yang terjadi sebenarnya? Tanya manajer Dennis sembari mengernyit. Ketika melihat kejadian ini, Zuna hendak mengatakan sesuatu, tapi dia juga tidak terburu-buru, melainkan ingin mengamati situasi terlebih dahulu. Kemarin aku baru saja memberinya gaji, saat itu dia juga sudah memeriksanya, tapi hari ini malah membawa uang palsu dan bilang kalau aku yang memberinya. Kubilang uang itu bukan dariku, tapi dia malah langsung memukulku. Ucap Gusti sambil menunjuk Valentino. Gusti malah maling teriak maling. Akan tetapi tidak banyak yang mempercayai ucapan Gusti. Karena melihat sikapnya selama ini, Gusti bukannya tidak pernah memberi uang palsu pada orang lain sebelumnya. Hanya saja orang-orang itu menahan diri dan tidak mengatakannya. Apa benar karena ini? Tanya manajer Dennis sembari memandang Valentino dengan alis terkerut. Valentino hanya mengusap hidungnya, tak berniat menjelaskan. Apa yang mereka katakan adalah urusan mereka, dia hanya perlu mengerjakan urusannya dengan baik saja. HMP, aku sudah sering melihat orang serakah sepertimu. Kamu ingin menipu uangku? Mustahil. Gusti sekali lagi meludah dengan sinis. Masalah uang harus dibereskan secara langsung. Bahkan di ban pun telah tertempel secari kertas yang bertuliskan setelah meninggalkan konter bukan tanggung jawab ban. Sedangkan kamu tidak mengatakan di hadapanku, setelah 1 hari baru datang kemari, siapa yang akan percaya? Pikir Gusti. Hal seperti ini tidak bisa dibuktikan. Asalkan Gusti tidak mengakuinya, tidak ada orang yang bisa mengeluarkan bukti. Pak Gusti, apa kamu tidak salah? Seharusnya Valentino bukanlah orang yang seperti itu. Pada saat ini, Zuna melangkah ke depan sembari berkata dengan santai. Teman Zuna langsung menariknya, tapi Zuna tidak menghiraukannya. Nona Zuna, kamu jangan membela orang ini hanya karena dia terlihat tampan. Aku sudah sering melihat orang yang pura-pura suci. Jawab Gusti dengan serius. Zuna mengernyit. Valentino bahkan menolak menerima sebotol minuman, bagaimana mungkin dia adalah orang yang serakah. Sialan! Siapa yang berani memukul kakak sepupuku? Di mana orangnya? Pada saat ini terdengar sebuah suara yang kasar. Bab 659 Dasar Sampah. Semua yang ada di sana sontak menoleh ke belakang. Terlihat seorang pria yang bertubuh kekar. Meski cuacanya sudah mulai dingin, pria itu tetap memakai baju lengan pendek yang memamerkan tato yang ada di lengannya. Di belakang pria kekar itu ada 20 orang. Mereka semua masing-masing menggenggam tongkat besi atau benda-benda konstruksi lainnya sambil berjalan menghampiri kerumunan. Semua orang yang ada di sana langsung mengenali pria kekar itu. Dia adalah adik sepupunya Gusti, Jumandi Zaitun. Dia bertugas sebagai satpam di wilayah konstruksi ini. Karena Jumandi dan orang-orang inilah Gusti baru bisa bertindak sesuka hatinya. Ketika melihat Jumandi dan 20 orang datang, ratusan pekerja yang ada di sekitar sontak menutup mulut dan mundur beberapa langkah. Dia orangnya! Hajar dia! Melihat Jumandi sudah datang membawa kawannya, Gusti langsung bersikap angkuh dan menunjuk Valentino dengan marah. Brengsek! Beraninya memukul kakak sepupuku! Kamu mau mati ya? Jumandi menoleh ke arah Valentino sembari menghampirinya bersama dengan anak buahnya. Pak Gusti, bos besar sebentar lagi sudah akan tiba, kamu masih ingin bekerja atau tidak? Teriak manajer Dennis sembari mengernyit. Ketika mendengar kata bos besar, Gusti sontak tertegun, tapi dia tidak rela melepaskan Valentino begitu saja.
Kalau begitu tangkap saja dia dulu, cepat. Nanti setelah bos besar selesai memeriksa lokasi, aku akan mencarinya untuk menyelesaikan masalah ini. Ungkas Gusti. Oke. Jumandi segera membawa 20 orang pemuda untuk mengepung Valentino. Valentino sama sekali tidak panik, malah hanya berdiri dengan tenang ketika melihat 20 orang yang masing-masing memegang tongkat besi. Kali ini manajer Dennis tidak menghentikan mereka. Bos besar akan tiba sebentar lagi. Kalau mereka tidak segera mengurus masalah ini, merekalah yang akan terjebak dalam masalah pada saat itu. Hentikan! Juna kembali melangkah maju dan berusaha menghentikan mereka. Juna, kamu gila ya? Untuk apa menghiraukannya? Dia mati atau tidak? Apa hubungannya denganmu? Teman Juna langsung menarik Juna dan menghentikannya. Jumandi dan yang lainnya bisa memukulnya sampai mati. Juna tampak sangat cemas. Lalu apa hubungannya denganmu? Memangnya dia siapa? Mobil yang kamu kendarai adalah BMW X3, dia hanyalah seorang pria miskin. Dia tidak punya apa-apa, kalian tidak akan bisa bersama. Kamu tidak perlu mengurus hal ini lagi. Teman Juna menariknya dengan kuat, dia memang tidak ingin membiarkan Juna ke sana. Jumandi tersenyum dingin, kemudian berkata, kamu inisiatif ikut aku pergi, atau aku harus mematahkan kedua kakimu dulu lalu mengangkatmu pergi? Valentino hanya melirik Jumandi dengan tenang, kemudian berjalan pergi. Urusannya sudah selesai. Dia tidak perlu menghabiskan waktunya lagi di sini. Semuanya seketika tercengang. Valentino akan pergi begitu saja. Brengsek! Cepat tangkap dia! Amarah Jumandi langsung memuncak. Beraninya Valentino mengabaikan dirinya. Sekitar 20 pemuda yang menggenggam tongkat besi itu segera mengepung Valentino. Saran nih, sebaiknya kalian jangan cari masalah. Nada bicara Valentino sangat tenang tapi tersirat sebuah ancaman yang mengerikan. Mendengar ucapan itu, Jumandi tertegun sejenak, kemudian tertawa terbahak-bahak. Aduh! Sialan! Kamu gila ya? Jumandi tertawa melihat kekonyolan Valentino. Kalau Valentino punya kekuasaan, tentu saja ucapannya berlaku. Namun, Valentino hanyalah seorang tukang pengaduk semen, tapi malah berani mengatakan hal seperti itu. Tidak perlu beromong kosong dengannya lagi. Bos besar sebentar lagi sudah akan tiba, cepat bawa dia pergi. Teriak Gusti sambil melihat jam tangannya. Jumandi dan yang lainnya segera bergerak. Mereka semua mengangkat tongkat besi masing-masing lalu diayunkan ke arah Valentino. Bagi mereka, pekerjaan seperti ini sangatlah mudah. Mereka sudah sering menggunakan cara ini untuk menghajar para pekerja yang mencari Gusti untuk berdiskusi. Namun hari ini mereka bertemu dengan seseorang yang... Valentino tidak kabur atau jongkok sambil melindungi kepalanya ketika menghadapi kepungan 20 orang. Dia malah melawan balik. Valentino segera berlari menghampiri salah satu pemuda. Ketika dikepung oleh orang sebanyak ini, kalau dia berdiri di tengah, Valentino harus menghadapi serangan banyak orang sekaligus. Kalau dia berlari ke salah satu orang, maka dia bisa mengurangi serangan yang akan diberikan padanya. Melihat Valentino sedang berlari menghampirinya, pemuda itu seketika tercengang. Berlututlah! Teriak Valentino. Kaki kanannya terulur dengan cepat, kemudian menghantam pergelangan kaki pria itu. Brubrak! Pemuda itu hanya merasakan sebuah tenaga yang sangat besar telah menghantam pergelangan kakinya. Tubuhnya juga tanpa sadar langsung tersungkur di atas tanah. Tanpa menunggu pemuda itu bereaksi, Valentino langsung merebut tongkat besinya dan mengayunkannya ke sekeliling. Bluk! Kelontang! Brak! Valentino mencengkeram tongkat besi itu dengan satu tangan, lalu menggunakan kaki kanannya sebagai pusat dan berputar dengan cepat. Setelah selesai berputar dan menghantam belasan tongkat besi lainnya, suara tabrakan antar besi pun terdengar. Belasan orang itu dibuat mundur oleh Valentino. Sialan! Semua yang ada di sana langsung terkesiap. Valentino, ternyata lumayan juga ya. Awalnya mereka mengira dengan belasan orang sekaligus menyerang Valentino, mereka pasti bisa membekuk Valentino dalam 2 detik. Memang orang akan berteman dengan orang yang sifatnya sama ya? Ternyata kalian semua memang sampah. Valentino mendengus dingin sambil mencengkeram tongkat besi tersebut lalu berjalan ke depan. Setelah itu, Valentino melempar tongkat besi itu ke arah pemuda yang ada di hadapannya. Bruk!
Tongkat besi yang panjang dan tipis itu langsung menghantam leher pemuda itu. Pemuda itu sontak meraung kesakitan dan melepas tongkat besi yang sedang digenggamnya. Dia segera memegang lehernya sambil berjongkok. Hanya dalam sekejap mata, Valentino telah berhasil menghajar 2 orang. Kemampuan Valentino kembali mengejutkan orang-orang. "Brengsek! Ketemu orang hebat ternyata. Aku suka, ayo maju." Setelah Jumandi melihat Valentino sekuat itu, dia sama sekali tidak takut, melainkan semakin bersemangat. Dulu ketika Jumandi dan yang lainnya ingin menghajar orang, jangankan melawan balik, biasanya nyali lawan sudah ciut. Ketika melihat Valentino seganas ini, Jumandi merasa ingin mengalahkan Valentino. Orang-orang yang tersisa itu hanya tertawa dan kembali mengepung Valentino. "Tidak! Kalian bisa membunuhnya!" teriak Zuna. "Tidak apa-apa, Nona Zuna. Aku tahu batasan kok. Aku tidak akan membunuhnya. Tapi aku tidak menjamin kalau dia tidak cacat." Gusti tertawa dingin. Valentino berani menghajarnya di hadapan sebanyak orang ini kalau Gusti tidak bisa membalikan keadaan apa yang akan terjadi padanya. Hari ini Valentino harus diberi pelajaran sebagai peringatan untuk yang lain. Kalau tidak kelak siapapun akan berani memukul Gusti kan? Mereka kembali mengepung Valentino. Brak! Klontang! Beberapa saat kemudian mereka kembali bertarung. Serangan Valentino sangat cepat dan keras. Setiap pukulannya juga sangat tepat sasaran. Namun lawannya sudah terlalu banyak. Dia hanya punya 2 tangan, melawan 2 orang saja agak kesulitan, apalagi harus melawan hampir 20 orang. Jadi Valentino sudah pasti terkena pukulan mereka juga. Para pemuda itu dengan keras mengayunkan tongkat besi masing-masing. Pukulan mereka juga sungguh menyakitkan. Bab 660 sangat kuat. Setiap pukulan pasti membuat badan menjadi memar. Valentino menggertakkan giginya, kemudian dia pun mengambil 2 tongkat baja dan memegangnya di kedua tangan, lalu mengayunkannya secara brutal. Wajah Valentino tampak dingin, dia melawan 20 orang sendirian tanpa melangkah mundur sama sekali. Semua orang tercengang. Valentino sangat luar biasa. Kalau orang biasa, jangankan melawan, mereka pasti akan menangis ketakutan. Sebaliknya, Valentino tidak hanya melawan, dia juga berhasil menjatuhkan 5 atau 6 pemuda dalam waktu singkat. Kemampuan bertarung seperti ini sebanding dengan master seni bela diri di TV. "Sialan! Kamu sangat tahan banting ya?" Jumandi meludah, dia mengambil sebuah tongkat baja, lalu menyerang dari belakang ke arah kepala Valentino di saat Valentino tidak memperhatikannya. Bagian ini sangat mematikan. Kalau berhasil dipukul Jumandi, Valentino pasti terluka parah sampai koma. Ketika Valentino menjatuhkan seorang pemuda, dia mendengar suara angin dari belakang, kemudian dia pun secara spontan membungkukkan badannya. Siup! Pukulan kuat dari Jumandi melintas dari kepala Valentino. Kalau Valentino agak telat membungkukkan badannya, pukulan itu pasti akan mengenai kepalanya. Jumandi tidak menyangka reaksi Valentino begitu cepat, dia pun bersiap untuk menyerang lagi. Namun, Valentino sudah tidak memberikan kesempatan. Pada saat ini, Valentino tiba-tiba membungkuk, kemudian meluruskan pinggangnya secara tiba-tiba, dengan mengandalkan tenaga putaran pinggangnya, tongkat baja di tangannya tiba-tiba tercampak keluar. Brak! Ah! Batang baja tepat mengenai mulut Jumandi. Jumandi menjerit sambil menutupi mulutnya dan melangkah mundur, 3 gigi depannya telah copot. "Sialan!" Jumandi membentak dengan mulut penuh darah yang kelihatan sangat mengerikan. "Dasar brengsek! Bunuh dia! Bunuh dia!" Jumandi melihat gigi yang copot di tangannya, amarahnya melonjak dan dia pun berteriak keras bak orang gila. "Bunuh dia! Aku akan bertanggung jawab kalau dia mati! Sialan!" Begitu mendengar teriakan marah dari Jumandi, belasan pemuda juga ikutan marah, mereka pun mulai menyerang bagian vital Valentino. Tadi mereka masih tidak memukul pada bagian yang mematikan, tetapi sekarang mereka sama sekali tidak berbelas kasihan lagi. Setelah diserang oleh belasan pemuda, Valentino yang kuat juga tampak kewalahan. Masih lumayan kalau mereka menyerang dengan tangan kosong, tetapi sekarang mereka menyerang dengan tongkat baja yang sangat mematikan. Valentino akhirnya kelelahan dan dikepung oleh belasan pemuda itu. Luas pengepungan belasan pemuda itu semakin memperkecil ruang gerak Valentino.
Dari 2 meter menjadi 1 meter hingga menjadi setengah meter. Hanya dalam waktu 30 detik ruang gerak Valentino hanya tinggal setengah meter sehingga dia sama sekali tidak bisa bergerak. Dia hanya bisa menggunakan tongkat baja di tangannya untuk berusaha melawan. Semua orang tercengang. Semua orang melihat belasan pemuda mengepung Valentino dan mengerahkan segenap tenaga untuk menghantam ke bawah dengan tongkat baja di tangan mereka. Belasan pemuda mengangkat tongkat baja dengan tinggi, kemudian menghantamnya ke bawah. Gerakan seperti ini diulang terus-menerus. Jangankan orang biasa, biarpun orang besi juga pasti hancur kalau dipukul seperti ini. "Bunuh dia!" Jumandi masih berteriak dengan marah. Sebagian besar pekerja menghela napas sambil menggelengkan kepala. Mereka merasa kali ini Valentino pasti akan dipukul sampai mati. Meskipun tidak mati, dia juga pasti lumpuh. Sebagian besar orang tidak tega melihatnya lagi, mereka menghela napas, kemudian berjalan pergi. Zuna Yabarin membelalakan matanya, tatapannya kosong dan jantungnya berdetak dengan cepat. Valentino benar-benar akan mati dipukul oleh mereka. "Menyingkirlah semuanya!" Pada saat ini, terdengar suara bentakan seseorang yang ganas seperti binatang buas. Bentakan ini seperti bom yang meledak yang sontak membuat orang kaget. Semua orang secara spontan melihat ke arah datangnya suara. Belasan pemuda yang awalnya mengepung Valentino saat ini sudah mundur. Pada saat bersamaan, seorang pemuda yang matanya memerah tiba-tiba melompat ke udara sambil mengangkat tongkat baja. Dia memutarkan badannya dengan cepat seperti kincir angin dan kedua tongkat baja itu adalah bilah kincir angin. Bu! Belasan pemuda tidak bisa menahan libasan dari tongkat baja tersebut. Setelah itu, 7 hingga 8 pemuda terluka dan tergeletak di lantai. Kuat. Sangat kuat. Semua orang tampak terkejut. Pada saat ini, pakaian Valentino sudah compang-camping. Matanya memerah, membuat semua orang merasa ketakutan. Apakah dia masih manusia? Dipukul secara bergiliran oleh belasan orang dengan tenaga setan selama 1 menit, tetapi dia masih bisa berdiri. Dia bahkan mengalahkan 7 hingga 8 orang. Apakah ini adegan syuting film seni bela diri? Semua orang di lokasi tampak tercengang. Mereka sama sekali tidak percaya bahwa di dunia ada orang sehebat ini. Valentino berdiri di tempat dengan napas terengah-engah. Dia menatap semua orang dengan tatapan dingin dan tangannya gemetaran. Orang yang paham pasti bisa melihat bahwa meskipun sekarang Valentino masih tampak menakutkan, sebenarnya tubuhnya sudah kelelahan. Mungkin seorang anak kecil yang berusia belasan tahun juga bisa menjatuhkannya dengan gampang. Namun melihat aura ganas dari Valentino, pemuda yang tersisa tetap tidak berani bergerak. Gusti juga tercengang, dia pun berkata, "Hanya demi 400.000? Apakah perlu seperti ini?" Valentino menarik napas dalam-dalam, kemudian berkata dengan keras kepala, "Utang tetap adalah utang." Pada saat ini, Valentino benar-benar keras kepala, dia tidak bisa menerima saran sedikit pun. "Sialan! Aku tidak percaya. Kamu mau uang? Baik, hari ini aku akan memukulmu sampai lumpuh, kemudian kuberikan uang 40 juta. Jumandi membentak, kemudian berjalan mendekati Valentino sambil memegang tongkat baja. "Jangan!" Zuna berteriak sambil berlari ke arah Valentino. Saat ini Valentino sudah sangat lemah, dia tidak mungkin bisa bertahan terhadap serangan Jumandi lagi. "Osh!" Tepat ketika Jumandi hampir tiba di depan Valentino, Zuna mendekat dan meregangkan tangannya untuk menghadang di belakang Valentino. "Dia akan mati kalau dipukul lagi olehmu. Dia akan mati!" Zuna berteriak pada Jumandi dengan wajah penuh amarah. "Hehe, di kota Vero yang terpencil ini, memangnya kenapa kalau ada orang yang mati? Terutama sampah seperti dia, meskipun mati juga tidak berarti apapun. Minggir!" Jumandi mencibir sambil tertawa dingin. "Jangan!" Zuna ingin memapah Valentino. Namun, Valentino menghindar, dia tidak ingin disentuh oleh Zuna. "Kamu!" Zuna tercengang dan wajahnya menjadi kaku. Teman Zuna tidak sanggup melihatnya, dia mendekat kemudian menarik Zuna pergi. "Untuk apa kamu berpura-pura berwibawa? Memangnya kenapa kalau Zuna menyentuhmu? Dasar orang tidak berguna dan tidak punya kekuasaan, kamu menganggap dirimu hebat. Kalau kamu memang hebat, siapa yang berani menindasmu?" Teman Zuna menatap Valentino dengan dingin sambil berbicara dengan kasar. "Laya,
Jangan dikatakan lagi, ujar Zuna dengan nada kecewa. Ayo kita pergi. Tidak perlu peduli padanya, aku ingin melihat hari ini dia akan dipukul hingga mati atau tidak. Laya menarik Zuna ke sisi lain secara paksa. Jumandi tertawa keras, dia mengangkat tongkat baja kemudian memukul ke arah Valentino. Hentikan! Bos besar datang.